everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saida Firdausy Nuzula, biasa dipanggil Saida, NIM 20403036 dari Prodi MBS. Di sini saya akan memaparkan materi guna untuk memenuhi tugasku AS dari mata kuliah perilaku organisasi. Tolong disimak ya. Nah, oke. Di sini saya akan mengambil tema pentingnya komunikasi dan pengambilan keputusan. Kenapa saya memilih tema ini? Karena menurut saya itu sangat penting bagi seorang mahasiswa karena akan berhubungan dengan orang banyak dan juga masyarakat sekitar. Yang pertama, pentingnya komunikasi. Komunikasi itu sebagai alat interaksi sosial yang juga bertujuan mengenal pribadi seseorang maupun sikap orang lain. Komunikasi juga adalah proses mengirim, menerima, dan memahami pesan secara sengaja maupun tidak sengaja, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi juga merupakan pemindahan informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan yang lain sebagainya dengan menggunakan simbol, kata-kata, gambar, figur, dan grafik. Nah, dalam komunikasi itu sendiri terdapat 3 aspek definisi komunikasi. Yang pertama itu ada etimologis, yang kedua ada terminologis, dan yang ketiga ada paradigmatik. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk etimologis atau berasal dari asal-usul kata, yaitu adalah komunikasi berasal dari kata Latin, yaitu communication, yang bersumber dari kata communis, yang memiliki arti sama dengan apa yang disampaikan. Nah, kalau dari segi terminologis atau dari segi istilah, komunikasi adalah proses menyampaikan pesan atau pernyataan yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain. Nah, kalau dari segi paradigmatik atau kata yang memiliki arti atau cara pandang, komunikasi adalah penggabungan beberapa komponen yang saling berhubungan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang peran komunikasi. Komunikasi ini sangat berperan penting dalam mempertahankan kelangsungan organisasi. Karena apa? Karena apabila komunikasi antar anggota ini sudah tidak berjalan lagi, maka organisasi tersebut akan bubar. Jadi ketika komunikasi itu sudah mulai tidak terstruktur, sudah mulai berantakan, pasti nanti organisasi itu sendiri pasti dalam kinerjanya juga akan menurun karena komunikasinya pun sudah tidak satu arah. Oke, selanjutnya ialah dalam komunikasi terdapat 5 peran penting, yaitu yang pertama, transfer ilmu secara formal dan non-formal. Yang kedua ada mengenali dunia luar. Yang ketiga ada menyampaikan pesan. Yang keempat ada mencegah konflik. Dan yang terakhir adalah hiburan. Yang pertama adalah transfer ilmu secara formal dan non-formal. Maksudnya ialah informasi akan ilmu pengetahuan ini bisa didapatkan melalui banyak sumber ataupun banyak channel. Nah, komunikasi formal digunakan untuk memberikan transfer ilmu dengan melibatkan banyak elemen, seperti tempat, keberadaan pendidik, peserta didik, waktu, informasi, pendidikan ataupun kurikulum, proses komunikasi, informasi pendidikan, pengelola pendidikan, serta tujuan yang akan dicapai selama proses transfer ilmu yang akan dilakukan. Nah, sedangkan transfer ilmu yang dilakukan secara non-formal dapat dilakukan dengan cara kerja kelompok, berdiskusi, metode pembelajaran partisipatif, dengan menggunakan konsep belajar mandiri dengan gaya komunikasi yang santai dan tidak terlalu mengikat. Yang kedua ialah mengenali dunia luar. Nah, zaman sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang secara cepat. Interaksi sosial pun tidak lagi hanya sebatas di lingkungan sekitar, akan tetapi interaksi yang melintasi batas negara bisa terjalin melalui komunikasi. Informasi terkait peristiwa yang terjadi di luar negeri dapat disaksikan melalui pemberitaan atau media online. Komunikasi dijadikan sebagai alat untuk mengetahui lebih dekat terkait sejarah, kebiasaan, dan hal yang lainnya yang ingin kita pelajari dari suatu negara lain. Dan komunikasi yang ketiga ialah penyampaian pesan. Komunikasi dalam berinteraksi antar sesama berperan menyampaikan pesan. Dalam prosesnya, pesan yang disampaikan harus jelas dan tepat. Nah, sebagai contoh itu ialah proses belajar mengajar antar dosen dan mahasiswanya. Penyampaian pesan dalam proses mengajar harus efektif dan jelas agar isi dari materi perkuliahan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh mahasiswa. Oleh karena itu, seorang dosen harus menyadari bahwa dalam proses belajar mengajar ia sedang berkomunikasi dalam penyampaian pesan.
Nah, yang keempat, peran komunikasi itu adalah mencegah konflik. Konflik ini timbul disebabkan adanya komunikasi yang kurang baik sehingga membutuhkan teknik penyelesaian atau proses negosiasi yang dapat dipahami dan diterima oleh kedua belah pihak. Dalam hal mencegah terjadinya konflik, seseorang harus berkomunikasi dengan baik dan menyampaikan secara tepat dan sasarannya jelas dengan terlebih dahulu mengetahui kondisi dan situasi pihak penerima pesan. Nah, peran komunikasi yang terakhir ialah sebagai hiburan. Dalam penyampaiannya, komunikasi membutuhkan seni sehingga menjadi media untuk seseorang bebas berekspresi. Seorang yang berjiwa humoris saat berbicara akan lebih asik diajak berkomunikasi dibanding orang yang selalu serius. Ketika seseorang merasa kecewa, sedih, putus asa, dan perasaan tidak nyaman, saat inilah dibutuhkan orang-orang yang dapat menghibur. Seperti membaca puisi, bernyanyi, menonton, dan tertawa merupakan salah satu wujud dari tujuan komunikasi itu sendiri. Di sini kita akan membahas tentang tujuan dalam berkomunikasi. Tujuan dalam berkomunikasi ini ada 4. Yang pertama mengubah sikap, yang kedua mengubah opini, yang ketiga mengubah perilaku, dan yang terakhir ialah mengubah masyarakat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan komunikasi. Komunikasi dalam organisasi tidak selamanya berjalan dengan mulus dan lancar seperti yang diharapkan. Seringkali dijumpai dalam suatu organisasi terjadi salah pengertian antara suatu anggota dengan anggota yang lain atau antar atasan dengan bawahannya mengenai pesan yang mereka sampaikan dalam organisasi. Ini terdapat beberapa hambatan. Yang pertama ialah hambatan yang bersifat teknis. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, contohnya seperti kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses komunikasi, penggunaan teknik dan metode berkomunikasi yang tidak sesuai, lalu adanya kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya proses komunikasi. Nah, yang kedua ialah adanya hambatan semantik. Hambatan semantik ini disebabkan karena kesalahan dalam menafsirkan, kesalahan dalam memberikan pengertian terhadap bahasa yang dipergunakan dalam proses komunikasi. Nah, yang ketiga adalah hambatan perilaku. Hambatan perilaku disebut juga dengan hambatan kemanusiaan. Hambatan yang disebabkan berbagai bentuk sikap atau perilaku baik dari komunikator maupun dari komunikannya. Nah, setelah kita membahas beberapa hambatan yang menyebabkan komunikasi itu kurang lancar, maka di sini kita akan membahas tentang mengatasi hambatan. Komunikasi merupakan bagian terpenting dari proses hidup seseorang untuk menjalankan perannya sebagai makhluk sosial. Bila tidak berkomunikasi, maka perkembangan kehidupannya tidak akan normal dalam lingkungan sosialnya. Oleh karenanya, tidak ada individu manusia yang hidup berkembang tanpa komunikasi dengan manusia yang lainnya. Komunikasi dengan mempergunakan bahasa adalah merupakan salah satu bentuk komunikasi yang paling efektif dalam arti proses transmisi perasaan, sikap, kenyataan, kepercayaan, dan cita-cita manusia. Nah, dalam mengatasi hambatan tentunya kita akan berkomunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang efektif itu terdapat beberapa hal yang bisa menjadikan komunikasi yang disampaikan itu menjadi sesuatu yang berpengaruh pada orang lain. Nah, di antaranya itu adalah yang pertama, adanya respect. Di mana respect adalah perasaan positif atau penghormatan diri kepada lawan bicara. Yang kedua adalah adanya empati. Kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang tengah dihadapi orang lain. Anda mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain sehingga komunikasi akan terjalin dengan baik sesuai dengan kondisi psikologis lawan bicara Anda. Yang ketiga adalah audible. Audible ini mengandung makna pesan yang harus dapat didengarkan dan dapat dimengerti. 4 ada clarity, adalah kejelasan dari pesan yang kita sampaikan. Salah satu penyebab munculnya salah paham antar satu orang dengan orang lain adalah informasi yang tidak jelas yang mereka terima. Yang terakhir adalah humble, yakni sikap rendah hati. Rendah hati memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu dan Anda menjadi pendengar yang baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan materi tentang pentingnya komunikasi dan pengambilan keputusan dari saya sudah selesai. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa like di bawah ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.